Salah satu mimpi buruk bagi atlet adalah mengalami cedera di bagian lutut, khususnya cedera ACL. Mengapa? Karena tidak sedikit atlet yang mengalami cedera ACL ini tidak bisa mengembalikan performa terbaiknya seperti sesaat sebelum cedera, atau bahkan ada juga yang harus mengakhiri karirnya lebih cepat akibat cedera ini. Tapi sebenarnya apa cedera ACL itu dan bagaimana penanganannya? ACL adalah singkatan dari anterior cruciate ligament yang terletak di bagian lutut. Secara garis besar, ACL adalah serabut urat yang berfungsi menjaga kestabilan serta posisi dan kekuatan lutut. Pada umumnya, cedera ACL terjadi saat seseorang melakukan gerakan memutar, berbalik arah, atau gerakan eksplosif yang dilakukan secara tiba-tiba. Cedera ini bisa dipastikan lewat pemeriksaan secara fisik oleh dokter dan diperkuat dengan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI. Dia adalah suatu anyaman serabut-serabut ligamen yang kecil-kecil, halus-halus. Kalau dia putus tuh putusnya begini, masih nyambung, masih. Tapi dia masih kuat nggak sebagai stabilisator? No, tidak lagi. Pertama, kita harus tetapkan dulu, harus operasi. Yang kedua adalah setelah operasi harus fisioterapi. Ini dua ini harus nih, nggak bisa hanya satu aja. Fisioterapi pasca operasi pun harus dilakukan secara bertahap. Pada 3 bulan pertama, yang dilakukan adalah latihan ringan untuk mengembalikan fungsi dan gerak lutut. Penguatan dan kelincahan menjadi menu latihan di fase fisioterapi berikutnya. Lalu Muhammad Zohri adalah salah satu sprinter andalan Indonesia yang pernah mengalami cedera ACL di lutut kanannya pada 2020 silam. Saat itu, pemegang rekor nasional atletik nomor 100 meter ini sempat khawatir cedera di lututnya itu akan mengakhiri karirnya di lintasan atletik. Kini Zohri telah dinyatakan pulih, tapi cedera ACL masih menyisakan trauma bagi Zohri. Bangun tidur itu, kaki saya tuh nggak bisa lurus, Bang. Harus dibunyiin dulu kayak keletek gitu, nah baru bisa. Tapi itu semenit ke depannya tuh pasti bakalan pakai gitu lagi. Pokoknya jalan pun sakit juga gitu, traumanya tuh. Saya kesandung aja, kayak kesandung gitu tuh, aduh. Kayak langsung ke otak gitu. Kayak takut kena lagi gitu. Itu sih, yang trauma itu paling lama saya bisa lupain tuh trauma itu. Pengalaman serupa juga dialami oleh pemain basket nasional Caleb Ramot Gemilang yang terkena cedera ACL pada tahun 2014. Caleb butuh waktu 2 tahun untuk bisa mengatasi trauma yang menghantui akibat cedera ACL. Menjalani proses pemulihan lewat fisioterapi selama berbulan-bulan juga menjadi salah satu hal terberat bagi Caleb. Tekadnya yang kuat membuat Caleb mampu bangkit. Pulih dari cedera ACL-nya, Caleb menjadi pemain terbaik IBL pada 2019 dan 2023 dan meraih gelar juara IBL pada 2016 dan 2019. Sampai sekarang masih ingat sih rasanya kayak gimana. Jadi amit-amit lah. Traumatis ya? Traumatis sekali gitu. Gue adaptasi gitu. Jadi gue ngerasa gaya main gue nggak kayak dulu gitu. Jadi gue harus berpikir, gue punya kekurangan ini, kaki gue udah bekas dioperasi, gue ngerasa kecepatan gue nggak kayak dulu, ya gue harus rubah gaya main gue gitu sih. Kalau gue sih, adaptasi dengan kondisi gue gitu. Dengan perkembangan dunia medis, penanganan operasi cedera ACL sudah semakin maju dan canggih. Yang paling sulit justru menangani kondisi psikis dan mental atlet yang bersangkutan. Oleh karena itu, dukungan dari orang-orang terdekat menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan cedera ACL. Dan yang paling susah adalah memperbaiki mental. Di mana-mana sampai sekarang risetnya itu adalah yang paling menyulitkan adalah mental. Traumatis ya dok ya? Trauma. ACL-nya sudah oke, tapi mental yang paling susah balik. Meski sudah menjadi risiko bagi atlet, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah preventif agar terhindar dari cedera ACL. Salah satunya adalah melakukan pemanasan dan peregangan dengan benar, serta latihan untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan otot inti tubuh.